Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Burhanuddin. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Sekarang saya berada di semester kedua dengan nomor NIM saya 20081100112. Saya di sini akan menjelaskan atau membacakan laporan mereview buku saya, yaitu sebagai tugas UAS membaca kreatif sinopsis. Di sini saya mereview buku yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, substansi kajian dan penerapannya. Buku ini penerbitnya yaitu Erlangga. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad H.P. dan Dr. Alek MPD. Cover pada buku ini menurut saya bukunya sih covernya tuh menarik, cuman covernya agak burem kayak gitu, warna yang ini ada agak burem. Buku ini dilengkapi dengan materi-materi rangkuman beserta latihan dan tugas. Buku ini terdiri dari 7 bab. Di sini terdiri dari 8 bab maksudnya, mohon maaf. Di sini saya mereviewnya cuma 7 karena apa? Karena ada satu bab yang udah termasuk pada bab sebelumnya. Sini saya akan membacakan per babnya. Bab yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia, di dalam subjudulnya ada sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini itu penulis bertujuan agar kita itu bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia itu, bagaimana sih kita tahu, agar kita tahu sejarah bahasa Indonesia dan bagaimana sih fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu di dalam bidang apa, fungsinya bagaimana. Dalam bab kedua yaitu berbicara untuk keperluan akademik. Dalam bab ini penulis menuliskan subjudul yaitu konsep berbicara, tidak persiapan berbicara, penyusunan bahasa berbicara, berbicara untuk presentasi, dan berbicara untuk seminar. Nah, tujuan penulis menjelaskan subbab ini agar kita tahu bagaimana caranya kita berbicara di depan umum, agar kita tahu bagaimana caranya di akademik berbicara untuk di seminar itu bagaimana cara-caranya. Di sini penulis sudah memberitahu, mengasih tips-tipsnya agar kita berbicara di depan umum itu baik, caranya bagaimana. Bab ketiga, membaca untuk menulis. Subjudul yang pertama konsep membaca, yang kedua pengembangan tujuan membaca sebagai keterampilan, pemahaman bacaan, membaca informasi melalui media internet. Di sini penulis menuliskan ini bab ketiga ini agar kita tahu bagaimana sih konsep membaca itu, bagaimana sih pengembangan tujuan membaca, apa sih membaca sebagai keterampilan itu, apa sih pemahaman bacaan itu, dan bagaimana sih membaca informasi melalui media internet itu, apa saja yang ada di kelemahan di dalam internet dan juga kelebihannya. Pada bab keempat, penulis menuliskan judul yaitu menulis, dengan subjudul menulis makalah, menulis ikhtisar, sinopsis dan ringkasan, resensi buku, dan bab
penulisan akhir jurnal, skripsi, tesis, disertai menulis karangan ilmiah populer. Penulis menuliskan bab 4 ini agar kita tahu bagaimana caranya kita membuat makalah. Karena apa kita agar tahu kita membuat makalah? Karena makalah itu sangatlah penting bagi kita yang sedang berada di perguruan tinggi bahasa Indonesia. Bagi kita sebagai mahasiswa, makalah itu sangat penting. Apapun itu berbentuknya individu maupun kelompok. Menulis ikhtisar, sinopsis, dan ringkasan. Ikhtisar, sinopsis, dan ringkasan juga itu termasuk penting bagi kita mahasiswa. Resensi buku yang seperti sekarang saya kerjakan ini dalam tugas mata kuliah membaca sinopsis, membaca kreatif. Nah, menulis artikel jurnal, menulis skripsi ini sangat penting bagi mahasiswa karena digunakan untuk pada akhir semester. Entah apakah mahasiswa itu lulus atau tidak. Jika lulus ya kita akan melaksanakan wisuda, jika tidak ya kita harus mengulangnya lagi. Pada bab kelima, penulis karya ilmiah. Penulis karya ilmiah dengan subjudul konsep karya ilmiah, prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah, ciri-ciri dan tujuan karya ilmiah, ragam ilmiah, ragam bahasa ilmuwan, keilmuan. Alasan penulis menuliskan bab ini yaitu agar kita tahu bagaimana sih caranya kita itu mengetahui karya ilmiah itu seperti apa saja sih karya ilmiah itu, apa saja sih contoh-contoh dari karya ilmiah itu, dan apa saja ciri-ciri dan tujuan dari karya ilmiah itu. Nah, bab ke-6, penalaran dalam karangan. Pada bab 6 ini ada subjudulnya yaitu penalaran dalam karangan, salah nalar. Subjudulnya sedikit dan penjelasannya pada bab ini penulis menuliskannya hanya menjelaskan sedikit saja. Kenapa? Karena bab ini emang penjelasannya sedikit. Kita agar kita tahu penalaran dalam karangan itu apa, salah nalar itu disebabkan karena apa. Dan pada bab yang terakhir yaitu struktur paragraf. Pada bab terakhir ini penulis menuliskan pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat paragraf yang baik, macam-macam paragraf, dan pengembangan paragraf. Penulis alasan menuliskan ini agar kita tahu apa sih itu paragraf, ciri-ciri paragraf itu bagaimana, fungsi dari paragraf itu apa, dan syarat paragraf yang baik itu seperti apa. Kita itu bagaimana untuk membuat paragraf yang baik, macam-macam agar kita tahu macam-macam paragraf dan agar kita tahu cara pengembangan paragraf. Komentar saya menurut saya pada buku ini penjelasannya cukup memuaskan. Karena apa? Karena penulis menuliskannya agak singkat. Karena apa? Walaupun tulisannya singkat, tetapi kami sebagai pembaca itu akan mudah menyerap materi dari si penulis. Dan pembaca juga akan agak malas jika penjelasannya itu terlalu panjang lebar dan bertele-tele. Tapi pada buku ini tidak sama sekali bertele-tele, tidak sama sekali panjang lebar, walaupun ada bab-bab yang lebar dan panjang lebar. Buku ini disertai tidak ada gambar juga cuman di depan ini saja, di depan
bab ini misalnya kayak gini nih, dan ini juga gambarnya kurang jelas. Saya itu kurang memuaskan pada buku ini ya, kayak gini kurang ada yang halaman-halaman yang kurang jelas, halamannya buram-buram kayak gitulah. Intinya sih kita sebagai mahasiswa yang sekarang ini kita juga harus belajar atau memperdalam perguruan bahasa Indonesia dalam perguruan tinggi itu seperti apa saja sih yang ada di dalam bahasa Indonesia di jenjang yang paling tinggi ini, dan apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita menjadi mahasiswa yang baik. Jadi intinya kita harus banyak-banyak belajar bahasa Indonesia dalam perguruan tinggi, karena itu sangat penting bagi mahasiswa walaupun bukan di kampus YIN Syekh Nurjadi saja, di kampus mana saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.